Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan kekristenan saya juga nggak berani. Makanya orang selalu bertanya begini, orang suka tanya orang Kristen ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah sendiri tidak ada istri ya. Sudah dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau dia di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya tetap tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun, karena kalau tidak dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu Rasul Paulus itu pernah nikah, tetapi cerai dia. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Terkait dengan video tadi, kita akan membahas abang ganteng. Saking gantengnya 2 kali dinikah, mantap. Tetapi kita tidak membahas mengenai kegantengannya, apalagi mengurusi rumah tangganya. Saya ingin fokus kepada ungkapannya yang telah membuat publik pro dan kontra. Ungkapan yang pertama, Rasul Paulus katanya pernah menikah, tetapi bercerai. Ungkapan yang kedua, Tuhan Yesus pasti menikah jikalau mencapai umur 40 tahun. Berdasarkan peraturan atau budaya orang Yahudi terkait dengan keimaman. Rasul Paulus, menurut tafsiran historis, Rasul Paulus itu pernah menikah. Mengapa demikian? Karena hal ini diukur berdasarkan budaya orang Yahudi. Jadi rohaniawan itu harus menikah. Karena Rasul Paulus adalah Sanhedrin. Dia Dewan Agung yang konek langsung kepada para imam kepala, dan dia mengeksekusi banyak orang-orang Kristen di zaman tersebut. Nah, tafsiran historis yang bisa digunakan adalah luar Alkitab maupun dalam Alkitab. Beberapa para ahli telah membahas hal ini. Misalnya William Barclay, lalu Denny Brooke, ada Merrill juga, dan banyak para ahli lainnya. Silakan saja saudara belajar secara mandiri, tinjauan pustaka. Saya pikir tidak perlu saya bahas lebih dalam di sini karena akan memakan waktu. Tapi yang jelas berdasarkan uraian atau penjelasan para ahli tersebut, Rasul Paulus pernah menikah. Karena berdasarkan sejarah, rohaniawan atau Sanhedrin harus menikah dan hukumnya wajib. Berdasarkan tafsiran kontekstual, kita mau landaskan dengan nats firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 10. Inti dari ayat ini, Rasul Paulus diberi kuasa oleh imam-imam kepala untuk memberantas orang percaya pada zaman itu. Dan dia memberikan persetujuan terhadap eksekusi mati orang-orang Kristen. Satu di antaranya yang tercatat dalam sejarah adalah Stefanus. Jadi Stefanus itu mati dirajam oleh orang banyak dengan batu itu atas persetujuan Rasul Paulus atau Saulus pada zaman itu. Nah, ini menunjukkan dia adalah orang penting, orang yang didengarkan, keputusan persetujuannya itu mempengaruhi orang-orang pada zaman itu. Agaknya dalam penafsiran dia adalah anggota Sanhedrin yang termuda, Dewan Agung, seperti itu. Dan dia adalah orang yang sangat taat terhadap budaya atau adat istiadat orang Yahudi. Tercatat dalam Filipi pasal 3 ayat 5-6. Rasul Paulus sendiri yang mengakui dia adalah Farisi. Dia adalah orang yang sangat tak bercacat dalam penerapan hukum Taurat. Bahkan dia disunat. Kita juga bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ke-8. Demikian bunyinya, namun demikian alangkah baiknya
kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Terkait dengan ayat yang ketujuh, Paulus mengatakan, alangkah baiknya kalian seperti aku. Aku mendapatkan karunia dari Tuhan. Kalau bahasa praktisnya adalah karunia selibat. Artinya diberikan Tuhan kemampuan untuk tidak menikah. Supaya fokus untuk melayani Tuhan. Dan ingat, karunia selibat ini adalah karunia tidak menikah. Bukan tidak pernah menikah. Itu harus kita pahami. Jadi bisa saja Rasul Paulus mendapatkan karunia itu setelah ketemu Yesus sehingga dia tidak menikah. Lalu kita masuk ke ayat yang ke-8 tadi. Ada ungkapan kepada orang-orang yang tidak kawin, kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, kali ini kita menggunakan tafsiran gramatikal, yaitu tata bahasa, struktur bahasa, penggalan kata, sehingga kita memahami alurnya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8, ada kata orang-orang yang tidak kawin, lalu ada janda-janda. Lalu Paulus bilang, hendaklah seperti aku. Nah, orang-orang yang tidak kawin itu, saya pikir adalah laki-laki. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Lalu janda-janda adalah orang yang sudah pernah menikah. Nah, berdasarkan ilmu gramatikal atau tata bahasa, seharusnya ini sejajar. Kalau ada janda, di kata sebelumnya itu orang-orang yang tidak kawin, itu pasti adalah duda. Itu hipotesa sementara ya. Lalu Paulus bilang seperti aku. Nggak mungkin Paulus mensejajarkan dirinya sebagai bujang belum pernah menikah dengan janda-janda dan duda. Itu logika praktisnya. Sama seperti saya lah. Ada janda, ada duda. Lalu saya bilang, misalnya, kalau saya seandainya belum menikah ya, tapi saya sudah menikah, puji Tuhan. Seandainya saya belum menikah, lalu saya ngomong kepada janda dan duda. Hei janda, hei duda, jangan kalian menikah. Seperti aku ini loh, yang tidak menikah. Ya nggak sejajar gitu loh, nggak masuk di akal. Bahkan simpel saja. Kadang-kadang kita risih bicara mengenai pernikahan kepada jemaat, sementara kita belum menikah. Bahkan orang sering melontarkan kata, kamu belum menikah ngomong menikah. Seharusnya nikah dulu, baru kamu mengkhotbahi orang yang menikah. Dan yang terakhir kita akan menggunakan tafsiran literal. Gaya tafsir ini hanya untuk memperdalam. Kita tetap fokus di ayat yang ke-8 tadi. Nah, berdasarkan literal, yaitu bahasa Yunani, kata orang-orang yang tidak kawin dalam ayat ke-8 itu memakai kata agamois atau agamos. Bentuknya adalah maskulin, yaitu pria, sementara janda-janda itu feminim, yaitu wanita. Lalu nanti disejajarkan dengan Rasul Paulus yang katanya kalian harus seperti aku. Nah, kata agamos atau agamois itu memiliki arti 3. 1, bisa bujang, belum pernah menikah. 2, bisa wanita yang tidak bersuami. Yang ketiga, bisa juga duda. Sebagai kesimpulan, apakah Rasul Paulus memang pernah menikah tetapi bercerai seperti ungkapan Pak Ahok? Atau Rasul Paulus tidak pernah menikah dan dia mendapatkan karunia khusus dari Allah untuk melayaninya? 3 dari 4 gaya tafsir tadi memberikan keyakinan kepada kita, yaitu historis, kontekstual, dan gramatikal, bahwa Rasul Paulus pernah menikah. Sementara literal tadi 50-50. Karena bisa bujang, bisa duda. Sehingga 3-1. Kemungkinan besar memang Rasul Paulus pernah menikah.
Jadi dalam hal ini Pak Ahok tidak sepenuhnya benar, tak sepenuhnya salah. Berdasarkan tafsiran yang lebih mendekati adalah Rasul Paulus memang pernah menikah. Tapi kita tidak tahu apakah cerai hidup atau cerai mati. Jadi berdasarkan pembahasan ini saya minta sangat kepada siapapun, ya, jangan menghakimi Pak Ahok atau mengata-ngatai beliau, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, cacian, makian, hanya gara-gara dia mengeluarkan pandangan atau statement yang seperti tadi. Sebenarnya pandangan ini, pemahaman ini sudah lama. Ya, saya waktu di bangku kuliah pun sudah dengar, bahkan saya sudah khotbahkan. Silakan cek, ada satu video khotbah saya yang membahas tentang ini. Kemungkinan Rasul Paulus pernah menikah karena dia anggota Sanhedrin. Apa yang disampaikan oleh Pak Ahok itu hanya meneruskan pandangan para ahli yang tak sepenuhnya salah. Sekalipun 100% tak bisa dibenarkan. Yang lebih tahu Rasul Paulus pernah menikah atau tidak hanya Tuhan itu sendiri dan yang bersangkutan. Masalahnya yang bersangkutan sudah di sorga bersama Bapa. Saya membahas ini bukan berarti setuju dengan Pak Ahok, ya, yang menggunakan ayat ini atau sejarah Rasul Paulus untuk mendukung kehidupan pernikahannya yang hancur lalu bercerai dan menikah kembali. Saya tetap tidak setuju orang Kristen itu bercerai kecuali maut yang memisahkan. Tetapi yang saya ingin tanggapi dan klarifikasi adalah terkait dengan tafsiran beliau. Karena saya sedih sekali, bahkan ada tokoh agama di Republik ini berani mengatakan Ahok pasti masuk neraka dengan 5 alasan. Seperti itu, oh berani sekali. Simpel kok terkait dengan keselamatan. Gunakan aja Efesus pasal 2 ayat 8-10. Keselamatan itu berdasarkan anugerah oleh iman. Itu bukan hasil usaha kerja keras kita, tetapi murni pemberian Allah. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kalau kita berhasil mempertahankan kekudusan kehidupan ini tanpa melanggar firman Tuhan kita masuk surga, kalau gagal kita masuk neraka. Bukan begitu. Sekarang kita mau bahas tentang Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus pasti menikah jikalau dia sampai umur 40 tahun? Berdasarkan budaya atau adat istiadat Yahudi seperti yang diungkapkan oleh Pak Ahok. Kali ini saya pikir beliau berlebihan ya menafsirkan. Ya saya nggak tahu dia Pak Ahok ini dapat tafsiran dari mana sehingga bisa mengatakan bahwa berdasarkan ilmu tafsir kalau Tuhan Yesus mencapai 40 tahun pasti dia menikah. Tapi faktanya dia disalib kurang lebih umur 33 tahun sehingga tidak jadi menikah seperti itu. Ingat ya, siapa saja yang mendengarkan rekaman ini, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, memiliki tujuan mulia untuk menebus dosa. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia mengambil rupa manusia itu untuk memenuhi, menggenapi master plan Allah dari kekal sampai kekal, yaitu dalam konteks karya keselamatan. Jadi tidak ada kaitannya dengan kawin. Bahkan kalau kita lihat berdasarkan tafsiran sejarah tadi atau historis, Tuhan Yesus kerap kali melanggar adat istiadat Yahudi. Tanda kutip, dia ingin tunjukkan hukum yang paling tinggi adalah kasih. Bukan hukum Taurat atau adat istiadat yang membebani orang banyak. Misalnya satu, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit pada saat hari Sabat. Orang Yahudi marah itu. Orang Farisi, ahli Taurat marah. Kenapa engkau sembuhkan orang sakit pada saat hari Sabat? Ini Sabat. Tuhan tegur mereka. Saya Tuhan atas hari Sabat. Binatang peliharaanmu kalau jatuh ke dalam selokan kamu ambil. Masa nggak bisa sembuhkan orang sakit di hari Sabat? Intinya mereka salah memahami Sabat yang sesungguhnya. Lalu ada orang yang tegur murid Tuhan. Kenapa murid-muridmu mau makan tidak membasuh tangan? Najis. Lalu Tuhan bilang,
Yang najis itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut dan tubuh, tetapi apa yang keluar dari mulut. Dalam hal ini adalah perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan sia-sia, perkataan-perkataan yang menyakitkan. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita semua, ingat saudaraku, 24 jam dalam satu hari hanya untuk menilai dirimu. Only me. Bagaimana kehidupanku? Apakah sudah seperti Kristus? Kalau kita gunakan waktu kita untuk menilai orang, menghakimi orang, berarti waktu kita berkurang untuk diri kita. Udahlah, tak usahlah ngata-ngatain orang. Cukup peristiwa Pak Ahok, jadikan pelajaran. Jangan sampai kita sama seperti dia. Kalau ditinjau dari keimaman Tuhan Yesus, nggak bisa juga. Tuhan Yesus itu, keimamannya itu menurut Melkisedek. Siapa Melkisedek? Melkisedek adalah orang yang tidak berawal dan tak berakhir. Dan dia kita kenal sebagai tipologi Kristus atau gambaran Kristus dalam perjanjian lama. Karena tidak diketahui asal-usulnya. Dan dia adalah imam agung, imam besar. Tuhan Yesus pasti tidak akan menikah sekalipun mencapai umur 40 tahun. Mengapa demikian? Karena tidak ada satu ayat pun dari Kejadian sampai Maleaki yang mencatat atau menubuatkan tentang hal tersebut. Karena kehidupan Tuhan Yesus datang ke muka bumi itu adalah penggenapan. Bicara penggenapan saya kagum. Bahkan sampai kepada lambungnya ditusuk pun pada saat dia disalib itu penggenapan. Jadi kalau tidak ada nubuat tentang itu, tak akan mungkin digenapi. Itu namanya melenceng. Dan kalau kita belajar Alkitab dengan baik, Tuhan Yesus lahir ke muka bumi tanpa melalui benih seorang pria. Dia benih ilahi. Otomatis keinginan untuk hal tersebut tidak mungkin ada. Untuk Pak Ahok, please, tafsiran seperti ini tidak boleh Bapak anut lagi. Karena ini menghancurkan wibawa ilahi, wibawa Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Tidak boleh mengukur Tuhan Yesus dengan budaya manusia, karena dia adalah Allah. Kalau Paulus, silahkan. Tapi Tuhan Yesus, no. Tuhan Yesus Tuhan. Dia Allah, empunya segalanya. Yang maha tinggi, tentunya tidak akan mungkin tunduk terhadap aturan-aturan yang dibangun oleh manusia. Joy to the world, the Lord is come. Let earth